Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing yang adalah Gubernur Jawa Barat akhirnya buka suara untuk menanggapi kegaduhan yang terjadi di media sosial hari ini. Semua orang beramai-ramai mendiskusikan, beramai-ramai menyuarakan tentang perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat dengan seorang gadis remaja yang bernama Aura Cinta. Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video berikut ini mau mengajak kita semua yang menyimak perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta itu untuk bersama-sama memahami, untuk bersama-sama menyadari tentang pola pikir, tentang nilai-nilai edukasi yang beliau terapkan. Beliau adalah orang nomor 1 di Jawa Barat. Beliau adalah seorang pemimpin di Jawa Barat. Tentu, dia punya pemikiran tersendiri. Kenapa dia harus mengeluarkan statement pedas untuk menyadarkan rakyatnya, untuk menyadarkan masyarakat Jawa Barat. Karena untuk menggapai Jawa Barat istimewa, semuanya harus dilalui dengan proses. Semuanya harus dilalui dengan berbagai macam gebrakan, kebijakan, keputusan, ataupun gagasan-gagasan baru. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat istimewa. Oke guys, itu adalah pernyataan singkat yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita jadinya paham bahwa untuk memanusiakan manusia itu memang tidak mudah. Perlu gagasan-gagasan baru, perlu ketegasan, perlu keberanian. Dan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya adalah sebuah didikan yang positif untuk menyadarkan kita, tidak saja untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi untuk kita semua. Statement pedas
yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, kalau kita mau menyimak dalam perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta ini, memang sebagian orang menilai bahwa itu sangat menyakitkan. Kalau miskin, jangan banyak gaya. Tetapi bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah kritikan yang positif, adalah sebuah teguran untuk menyadarkan kita yang mungkin selama ini kita telah salah langkah dalam mendidik anak-anak kita, yang mungkin selama ini kita selalu gengsi-gengsian. Tetapi ketika seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat mengeluarkan statement seperti itu, sesungguhnya adalah bentuk rasa cinta dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, bisa berpikir positif bahwa apa yang diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu untuk mendidik, untuk mengasuh masyarakat Jawa Barat menjadi lebih baik. Jawa Barat Istimewa adalah sebuah kata yang saat ini lagi ramai didiskusikan, lagi ramai dibicarakan, dan untuk mencapai keistimewaan itu tentu ada begitu banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Berikut ini saya masih mempersembahkan kepada pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari netizen, dan mari kita simak cuplikan-cuplikan video ini secara bersama-sama. Berarti orang miskin nggak boleh bahagia, orang miskin nggak boleh senang. Yang boleh senang orang-orang kaya aja. Kalau ada statement orang miskin jangan banyak gaya, bukan berarti orang miskin nggak boleh bahagia. Banyak gaya itu dalam artian kita sudah tahu kita tinggal di rumah yang ilegal, kita sudah tahu tanah yang kita tinggal ini milik negara. Terus rumah kita juga ada di dekat kali, di pinggiran kali. Jelas-jelas itu rumah dibangun secara ilegal, bukan tanah milik pribadi. Kalau kita sudah tahu kita tinggal aja masih susah, rumah aja nggak punya, buktinya tinggal aja masih di tanah yang milik negara tanpa izin. Itu berarti apa? Berarti kita bukan orang punya. Kita nggak punya uang untuk beli rumah, sekedar ngontrak di tempat yang bener. Kenapa harus mementingkan gengsi yang nggak seberapa itu, yang katanya untuk kenang-kenangan? Jadi selama 3 tahun kamu SMK, itu kamu tidak punya kenang-kenangan dengan teman-temanmu. Kenang-kenangannya hanya sekedar wisuda yang 1 hari, nyewa baju, make up, bayar 1 juta. Tuh, uang 1 juta itu bisa kamu gunakan untuk kepentingan keluarga kamu, untuk makan, untuk sewa kontrakan kayak. Udah syukur rumah yang digusur itu diganti rugi sama negara, bukan ganti rugi, dikasih uang sama pemerintah. Padahal kamu tinggal di situ secara ilegal karena tanah itu bukan punya kamu. Jadi sewaktu-waktu kapanpun negara membutuhkan, ya kamu akan tergusur sayang. Bahagia itu hak semua orang, mau orang kaya, mau orang miskin, semua berhak untuk bahagia. Bahagianya itu adalah ketika kita bisa bersyukur. Kalau kita hidup aja ngutang kesana kesini, di mana letak kebahagiaanya itu? Di mana? Yang ada dikejar-kejar utang. Gak ada itu bahagia. Saya akan usahain semuanya untuk anak saya, walaupun itu ngutang-ngutang. Hidup dikejar utang terus itu gak enak. Bahagia itu ketika kita punya uang berapapun, kita merasa cukup, kita bisa makan bareng sekeluarga, jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan, kaki lima bareng anak semuanya. Itu kan udah bahagia dengan uang kita yang cukup, uang kita yang seadanya. Kita belikan apa yang memang cukup dibelikan dari uang yang kita punya. Bukan ngutang, bukan memaksakan gengsi yang sebenarnya nggak perlu. Kedengarannya menyakitkan gitu. Mungkin akan ada orang yang tersindir dengan kata-kata gue, tapi percayalah kata-kata ini tuh bukan kalimat untuk bikin kalian sakit hati. Ini tuh kalimat untuk menyadarkan bahwa bedakan orang yang banyak gaya, kemakan gengsi, sama orang yang bersyukur, orang yang bahagia sama hidup yang dia punya. Banyak banget gue temuin orang-orang yang biasa aja, hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia karena dia bersyukur. Nggak punya utang, dia nggak punya cicilan, hidupnya berjalan dengan sesuai apa yang dia mau. Gue harus kayak gini nih, wah temen gue beli itu, gue harus beli itu, walaupun gue ngutang-ngutang. Nggak ada. Itu
dia bahagia berarti. Kalau lu ngikutin gengsi, keuangan lu yang pas-pasan, itu bukan bahagia, itu tuh nyusahin diri sendiri. Kalimat kayak gini tuh jangan dibikin sakit hati, udah dibikin sadar diri aja. Oh berarti gue sama ini kayak gini nih, oh berarti gue nggak boleh nih kayak gini, gitu loh. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya. Kalau harus ada perpisahan, ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gua keren. Yang penting orang lain nganggap gua keren. Itu udah titik terakhir gua. Dia nggak mau jaga dirinya. Dia nggak mau bentengin bahkan dirinya secara finansial. Bahkan penting gengsi nomor satu. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran, ya kan? Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi. Gue kesel gitu loh. Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur, udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah, kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih, oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya, dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu bener-bener lagi mau memberantas pinjol. Bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol, karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisuda-wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah, ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya. Tuh, ternyata dia nih pernah mempromosikan pinjol. Gue kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu ya. Pak Deddy kepengen memberantas pinjol, yang ini jadi duta pinjol. Pantesan aja lu nggak kepengen wisuda itu yang membebankan ke orang tua itu tuh ditiadakan gitu. Dan si Aura Cinta ini udah pernah main film, udah pernah diundang-undang ke acara TV, udah pernah jadi bintang iklan, intinya sudah berpenghasilan sendiri loh. Ini orang bukan orang goblok ya. Dari awal-awal gue nonton video dia aja kok ngomongnya itu kayak beda gitu loh, ngerti gak sih? Aura pinternya itu ada gitu loh. Public speakingnya oke, ternyata ya wajar aja ya, dia udah jadi pemain sinetron, bintang iklan, udah gitu, udah jadi content creator juga, followersnya juga katanya banyak ya. Pantesan public speakingnya tuh jago banget menurut gue. Intinya sih menurut gue ini orang adalah orang yang cerdas ya, IQ-nya tinggi nih ya, tapi kurang ada yang mementor aja gitu loh ya, kurang dibimbing ya. Sini yuk Om Dennis bimbing, mau sini ya. Ini kalau ada yang bimbing yang orang yang bener nih ya, wah bisa jadi penerus bangsa yang oke menurut gua nih. Dalam cuplikan video di season kedua ini kita menyimak banyak hal yang dikomentarin oleh netizen kepada Aura Cinta. Sesungguhnya di sini ada yang salah dari seorang Aura Cinta, di mana karakter, di mana prinsipnya dia belum dibentuk secara utuh. Keberaniannya dia sudah sangat luar biasa. Pikiran yang kritis sudah sangat luar biasa. Tetapi Aura Cinta ini mungkin di usianya yang 20 tahun ini, dia belum mendapat banyak pengalaman dalam hidupnya, sehingga gaya bicaranya masih ceplas-ceplos. Dia tidak tahu akar permasalahannya seperti apa, tetapi dia mau berani untuk speak up. Ketika dikomentarin oleh banyak orang, sebagian netizen menganggap bahwa itu adalah bulian. Tetapi dari komentar yang disampaikan oleh netizen dalam cuplikan video ini, poin-poin positif yang mau saya tegaskan di sini. Yang pertama, kalau miskin, sesungguhnya kita tahu diri. Jangan sok kaya, jangan belagu. Statement pedas
yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi bagi saya secara pribadi adalah sebuah statement yang mau mengingatkan kita, yang mau menyadarkan kita dari gaya hidup kita ataupun pola hidup kita yang mungkin selama ini kita sudah masuk atau sudah terjun ke jalan yang salah. Mari kita kembali ke jalan yang benar, bahwa kalau miskin kita harus tahu diri. Jangan banyak gaya, jangan sok belagu. Kebahagiaan itu semua orang bisa lakukan. Tetapi ingat, ada batasnya. Ingat, sesuai dengan kemampuannya. Jangan paksa diri. Pemirsa, saya berharap bahwa komentar-komentar dari netizen ini ada poin-poin positif yang bisa kita pelajari bersama-sama. Tidak saja hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Ada nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai moral yang bisa menyadarkan kita, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Seringkali dalam tayangan-tayangan video saya selalu saya katakan bahwa yang baik silakan itu dipetik untuk dijadikan sebagai bekal di hidup Anda. Tetapi kalau yang buruk silakan itu diabaikan atau ditinggalkan. Tetapi dalam perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta yang adalah seorang gadis remaja, bagi saya secara pribadi ada begitu banyak poin-poin positif yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. FPI lo pada pasti udah tahu kan soal drama KDM yang didebat sama salah satu bocil ya. Gue gak akan concern ke dramanya atau ngejudge itu bocil gitu. Tapi ada hal yang menurut gue lebih urgent, yaitu karakter building. Ya kumpul-kumpul kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Gue sadar kalau KDM itu tidak sepenuhnya melarang kegiatan perpisahan gitu, selama itu bisa dikrit oleh siswa dan tidak melibatkan pihak sekolah, tentunya tidak beresiko. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Gue setuju kalau untuk urusan yang ini, karena FYI lu harus tahu kalau di Jepang itu ada budaya yang namanya Bunkansai. Bunkansai ini semacam festival yang dilakukan oleh siswa, itu wajib ya 1 tahun sekali, dan ini mereka betul-betul lakukan mandiri tanpa campur tangan guru atau orang tua, dimana mereka create proposal sendiri, cari dana sendiri, kelola anggaran, bikin tema sendiri tuh lucu-lucu, menarik, jualan sendiri, buka booth gitu, nampilin performance, pokoknya banyak hal yang mereka lakukan dan ini sangat kreatif dah. Bunkansai ini sarana kreativitas siswa. Yang menarik adalah mereka sudah tahu kalau esensi Bunkansai ini selain daripada aktualisasi kreativitas, ini adalah wadah untuk mereka menciptakan kenang-kenangan gitu, karena untuk create memories itu yuk nggak mesti harus bayar-bayar instan gitu, karena kan mental Indo tuh bayar apa-apa minta, mereka tuh tahu kalau kerja keras, struggle, usaha bareng itu part of create memories. Mereka udah ngerti sampai ke sana. Mereka tuh mengundang guru, mengundang orang tua, bahkan siswa dari sekolah lain dalam Bunkansai ini ya, dan guru di sana ya memantau prosesnya gitu, nggak terlibat ngurusin ngelola acara hal-hal kroco seperti ini, enggak, karena guru di sana itu udah lebih ngajarin mindset dan karakter building, beda banget sama Wakanda. Di kita tuh event-event kreatif itu perpisahan tuh dilakukan oleh guru gitu ya, karena ini jadi ladang basah gitu. Hal-hal kroco tuh dilakukan oleh guru, jadi siswa itu sejak kecil itu sudah dididik seperti domba. Terus kalau lulusan SMA atau anak SMA di sana bisa bikin event, mahasiswanya apa kabar? Nah kalau di Indo event-event semacam Bunkansai ini kan dilakukan oleh mahasiswa tuh. Kalau mahasiswa di sana tidak memprioritaskan Bunkansai, tapi lebih kepada pengembangan akademik, research di laboratorium, bahkan pertukaran pelajar untuk membawa Jepang kepada tingkat internasional. Gila kan, gapnya tuh jauh banget gitu. Bibit-bibit dari bocil-bocilnya udah beda tuh antara Indonesia dan Jepang gitu. Ya menurut lu nih, apakah perlu gak diterapkan konsep semacam Bunkansai kepada siswa di Indonesia biar gak menye-menye gitu? Coba gue pengen tahu deh pendapat lu. Aura Cinta, gadis remaja baru lulus SMA, terlibat debat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Logikanya dibantah, logikanya dianggap keliru, tapi dia telah menunjukkan keberanian luar biasa, sesuatu yang jarang kita lihat pada generasi muda saat ini. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa dia lebih baik,
lebih bermartabat daripada mereka yang berani menghujat di media sosial menggunakan akun anonim. Jujur, saya mengapresiasi keberanian Aura. Di usia yang masih belia, dia berani mengutarakan pendapatnya kepada seorang gubernur, figur publik yang disegani. Terlepas benar atau salah pendapatnya, tapi langkahnya bukanlah langkah yang mudah. Dia memilih untuk berbicara meskipun tahu akan resiko setelahnya. Ini adalah keberanian yang seharusnya kita sambut dengan dukungan, bukan kita balas dengan cercaan. Namun apa yang terjadi? Sebagian pihak dan netizen malah memilih untuk menjadikan Aura Cinta sasaran bully dan hinaan di dunia maya. Mereka mencabik semangatnya, menciptakan stigma, dan menjadikan keberaniannya bahan olok-olok. Apakah ini yang disebut masyarakat maju? Masyarakat yang sehat? Membuli seorang anak muda bukan hanya menghancurkan karakter individunya, tetapi juga membangun tembok ketakutan bagi generasi muda lainnya. Jika kita terus mengizinkan budaya membuli ini berkembang, kita bukan hanya menghambat Aura, tapi juga akan menciptakan generasi yang enggan bersuara dan takut berbicara. Aura Cinta itu manusia. Dia adalah anak muda dengan hati yang rapuh, dengan semangat yang masih dalam proses tumbuh. Kita tidak bisa membiarkan perlakuan ini melukai masa depannya. Masa depan seorang individu yang berpotensi menjadi bagian penting dari masyarakat ini. Ingatlah, membuli anak ini sama saja dengan membunuh karakternya secara perlahan, menghancurkan mimpi-mimpinya, dan mencabut keberaniannya untuk berdiri lagi di hadapan dunia. Dalam situasi ini, saya meminta dengan sepenuh hati kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah yang dapat mengembalikan suasana ini menjadi lebih kondusif. Sebagai gubernur, sebagai figur publik yang dihormati, suara dan tindakan Kang Deddy dapat menjadi kekuatan besar untuk menghentikan pembulian ini. Dengan memberikan pernyataan yang mendukung dan empati kepada Aura, Kang Deddy dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk menciptakan dialog yang sehat dan lebih manusiawi. Ini bukan sekedar permasalahan seorang remaja. Ini adalah cermin dari bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk merespon keberanian, kesalahan, dan proses pembelajaran. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk membangun. Aura Cinta pantas dihormati, dipulihkan, dan dilindungi dari luka yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, keberaniannya adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih berani bersuara, lebih menghargai dialog, dan lebih memahami arti kemanusiaan. Thank you. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Dalam konten saya kali ini, kita melihat ada begitu banyak komentar-komentar dari netizen yang memberikan masukan kepada Kang Deddy Mulyadi maupun kepada kita sesama warganet. Komentar-komentar dari netizen ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya berharap bahwa kita semua bisa bijak, kita semua bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, agar bisa membedakan bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangatlah benar. Kang Deddy Mulyadi mengundang Aura Cinta bersama kedua orang tuanya dan masyarakat yang menjadi korban rumahnya digusur itu untuk berdialog bersama-sama, untuk berdiskusi bersama-sama. Ada permasalahan, duduk bersama-sama, berdialog bersama-sama untuk mencari solusinya. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sesungguhnya, yang membuat netizen marah, yang membuat netizen kesal, itu adalah perilaku ngeyel yang ditunjukkan oleh Aura Cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Sudah tahu miskin, sudah tahu tidak punya uang, tetapi ngeyel, harus ada wisuda, harus dilakukan study tour, harus dilakukan pesta perpisahan dan lain sebagainya.
Dan yang lebih sadisnya, statement tersebut didukung oleh ibunya. Artinya di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika aura cinta ini berbicara, atau ketika anak ini berbicara kepada ibunya, saya sangat yakin 100% ibunya tak berani untuk membantahnya. Padahal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar sudah disetujui oleh semua orang tua yang duduk dalam ruangan tersebut, tetapi berbeda cerita dengan aura cinta dan ibunya yang terus ngeyel. Ketika ada statement pedas dari Kang Deddy Mulyadi, kalau miskin jangan banyak gaya, sesungguhnya adalah sebuah statement yang mau menyadarkan aura cinta dan ibunya, yang mau menyadarkan kita semua. Ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita semua. Kang Deddy Mulyadi bukanlah pribadi yang anti kritik. Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang selalu hadir di tengah masyarakat, yang selalu berpihak kepada masyarakat. Dalam segala keputusan dan kebijakan yang beliau ambil, selalu saja berpihak kepada rakyatnya. Mungkin ini adalah gagasan-gagasan baru. Bagaimana seorang Deddy Mulyadi memberantas anak-anak remaja yang mungkin sampai saat ini masih mabuk-mabukan, yang mungkin sampai saat ini mentalnya belum dibentuk secara baik, yang mungkin sampai saat ini masih gabung dalam geng-geng motor dan lain sebagainya. Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang mencintai rakyatnya. Segala cara pasti akan dia lakukan. Gagasan-gagasan baru pasti akan beliau terapkan di Provinsi Jawa Barat. Karena hashtag Jawa Barat Istimewa adalah sebuah hashtag yang harus kita dukung, yang harus kita support, dan keputusan-keputusan diambil oleh seorang pemimpin tentu ada hal-hal positif. Membangun Jawa Barat menjadi lebih baik dari hari ini adalah sebuah pekerjaan berat yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.